Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharuddin Hamid dengan nama bagus Getrau 37 dari kelas D41A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan resume materi yang telah disampaikan pada saat sekolah revolusi pertama. Lalu, materi yang pertama yaitu materi tentang keorganisasian dan manfaatnya. Organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sudah ditetapkan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Dan suatu organisasi tidak hanya menjadi pelaksana program kerja saja, melainkan sebagai tempat untuk mengembangkan diri seperti membuat desain atau rancangan suatu program kerja, lalu mengontrol dan memahami hierarki kepemimpinan yang ada pada organisasi tersebut, dan menentukan cara-cara untuk mencapai suatu tujuan. Lalu manfaat berorganisasi yaitu dapat meningkatkan keterampilan kita dalam melakukan komunikasi, seperti memberi, menerima, dan berbagi informasi dengan tepat dan akurat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sejarah Himakom dan pembahasan bagaimana regenerasi yang dilakukan pada Himakom. Yang pertama, sejarah Himakom. Himakom awalnya menggunakan lambang gajah yang artinya pengetahuan dan berdiri pada tanggal 8 Agustus 1987. Lalu pada tahun 2015, Himakom merubah logonya menjadi mikroprosesor dan juga mengganti tulisan pada logonya yang sebelumnya yaitu Politeknik menjadi Polban, karena Polban sendiri dulunya yaitu Politeknik ITB dan sekarang berubah menjadi Politeknik Negeri Bandung atau yang biasa dikenal dengan Polban. Lalu regenerasi pada Himakom tidak seperti regenerasi pada umumnya yang melakukan dengan cara ospek, melainkan Himakom menggunakan metode memberikan pembekalan kepada generasi selanjutnya dan membuat Himakom ini menjadi tempat atau rumah yang nyaman untuk semua anggota Himakom. Yang sudah saya bilang di awal tadi, Himakom tidak melakukan kegiatan ospek karena kegiatan tersebut dapat membuat ketakutan pada semua anggotanya dan tidak adanya respek kepada cutting atau sesama anggota, sesama angkatan, dan juga menghindari membanding-bandingkan antara kakak tingkat yang satu dengan kakak tingkat yang lain. Karena di Himakom percaya bahwa suatu organisasi itu adalah sebagai rumah kedua bagi para anggota Himakom. Jadi Himakom akan membuat rumah itu menjadi tempat yang nyaman. Lalu materi selanjutnya yaitu organisasi dan relevansinya di era saat ini. Pada era saat ini, berorganisasi sangat penting. Kenapa? Karena dapat melatih keterampilan atau soft skill. Sehingga ketika kita menjadi mahasiswa Polban, kita tidak hanya melatih hard skill kita saja. Karena ketika kita mendapatkan soft skill atau keterampilan, itu sangat berguna pada era saat ini. Materi selanjutnya yaitu pembahasan tentang lembaga legislatif yang ada di Himakom. Di Himakom, lembaga legislatif dinamakan MPA atau Majelis Perwakilan Anggota. Pada anggaran rumah tangga atau ART Himakom Polban, bab 3 tentang Majelis Perwakilan Anggota, pasal 10 yaitu nama,
Majelis Perwakilan Anggota Himpunan Mahasiswa Komputer Politeknik Negeri Bandung, disingkat MPA Himakom Polban. Pasal 11. Definisi MPA Himakom Polban adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. Lalu terdapat visi dan misi pada periode saat ini. Yang pertama, visi MPH Himakom Polban sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Lalu misinya yang pertama ada mengoptimalkan 5 fungsi MPA Himakom Polban secara situasional. Yang kedua, memaksimalkan komunikasi dan mengoordinasi antar anggota Himakom Polban. Yang ketiga, hubungan yang harmonis dengan internal dan eksternal Himakom Polban. Lalu, materi selanjutnya yaitu materi tentang Badan Eksekutif Himakom Polban. Lembaga Eksekutif Himakom Polban merupakan pelaksana mandat MPA Himakom Polban. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Dan pada periode saat ini bernama Dharma Revolusi dengan lambang Garuda. Lalu terdapat visi dan misi. Visinya, terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya, juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Lalu misi yang pertama, memfasilitasi para anggota Himakom Polban dalam mengembangkan potensi diri yang positif pada minatnya, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Lalu yang kedua, meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini. Lalu yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antar anggota Himakom Polban agar terwujudnya rasa kepedulian sesama anggota di dalam Himakom maupun di luar Himakom. Materi selanjutnya yaitu birokrasi ADKES. Pada birokrasi ADKES terdapat alur pengajuan proposal dan LPJ. Pengajuan proposal dan laporan kegiatan dapat dimulai jika dokumen yang dibuat sudah sesuai dengan format dan bebas dari revisi. Selain itu, pengajuan proposal dan laporan kegiatan ditandai dengan dimulainya tanda tangan dari ketua pelaksana pada proposal. Berikut merupakan alur dari birokrasi proposal dan laporan kegiatan. Pertama, ketua pelaksana. Lalu selanjutnya yaitu ketua himpunan. Setelah ketua himpunan, lalu meminta tanda tangan kepada pembina himpunan, lalu ketua jurusan, ketua BEM, dan yang terakhir WD3. Setelah itu disubmit melalui Google Form. Pada pengajuan proposal kegiatan, WD3 atau Wakil Direktur 3 akan mengeluarkan lembar disposisi yang menyatakan apakah proposal kegiatan tersebut diterima, perlu diperbaiki, atau bahkan ditolak. Materi selanjutnya yaitu birokrasi keuangan. Pada birokrasi keuangan terdapat proses perancangan RAB atau Rencana Anggaran Belanja. RAB merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan alat dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja. Lalu pada birokrasi keuangan juga terdapat SPJ atau surat pertanggungjawaban. Adalah bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban, penatausahaan keuangan dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Lalu ada juga alur proses pencairan dana.
Yang pertama, terdapat kwitansi pembelian asli yang telah dilakukan oleh pelaksana. Lalu fotokopi 1 kali semua kwitansi pembelian asli tersebut. Lalu menyerahkan kwitansi asli ke manajemen. Setelah itu, Ormawa mendapatkan kwitansi dari Polban, lalu meminta kembali tanda tangan dan cap untuk kwitansi Polban dari pihak penjual. Selanjutnya, menyerahkan kembali kwitansi asli dan kwitansi Polban ke manajemen. Lalu setelah itu, maka dana akan cair. Lalu materi yang terakhir ada birokrasi permohonan sertifikat. Yang pertama, surat pengajuan permohonan pembuatan sertifikat kepada manajemen melalui website layanan kemahasiswaan. Setelah itu, mengirimkan ke email Wadir 3 dan juga kemahasiswaan memakai email resmi Ormawa yang bersangkutan. Lalu yang kedua, mengirimkan desain dari sertifikat tersebut dengan format PNG atau font atau CDR, PSD, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, mengirimkan data penerima sertifikat tersebut dalam bentuk Excel. Lalu yang berikut penyampaian resume pada kegiatan Sekolah Revolusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.